Kemudian untuk menciptakan suatu animasi, yang harus kita lakukan adalah menciptakan dulu atau menentukan dulu keyframe-nya. Misalnya, ketika kita membuat animasi posisi, pastikan bahwa posisi awal dari objek yang ingin kita animasikan ya pada posisi yang kita inginkan. Kalau sudah, baru kita buatkan keyframe. Nah, langkah awal adalah dengan menekan stopwatch-nya. Maka terbentuk keyframe. Kemudian kita menggeser CTI pada detik keberapa. Misalnya detik kedua. Baru kita pindahkan posisinya. Bisa secara manual dengan menggunakan selection tool ataupun merubah pada sumbu-sumbu ini. Nah, kalau di sini kita menggunakan permainan angka-angka ya, atau bermain dengan angka-angka. Paling gampang memang dengan cara manual, tinggal geser saja. Namun kita tidak tahu berapa nilai ya posisi di sini. Oke, gitu ya. Atau biasanya saya mencontohkan membuat animasi pada atau dengan cara terbalik ya. Nah, misalnya seperti ini. Saya ingin nanti akhirnya gambar ini berada di sini dengan ukuran seperti ini. Biasanya saya tentukan ya frame terakhir atau detik terakhir ya dari posisi dan skala pada objek ini. Nah, saya tekan keyframe-nya, baru saya geser. Ini akan menghasilkan ya bentuk animasi sama ya dengan cara yang sebelumnya. Secara umum ya, pembuatan animasi seperti itu ya. Nah, tentunya ketika animasi sudah terbentuk, kita bisa melakukan perubahan atau modifikasi. Misalnya, kalau ini posisi dan skala ya pada detik ke-0 sampai detik kedua seperti ini. Tentunya kecepatan jalannya animasi ini sesuai dengan frame rate yang kita tentukan. Perubahan kecepatan bisa perubahan secara umum ya dengan menggunakan frame rate ataupun juga perubahan kecepatan berdasarkan keyframe yang kita buat gitu ya. Kalau keyframe saya letakkan atau saya pindah ke detik ke-1, tentunya untuk mencapai dari posisi di sini sampai di sini akan lebih cepat dibandingkan kita meletakkan keyframe di detik kedua. Itu ya. Adalah perubahan kecepatan yang berkaitan dengan layar itu sendiri, tidak berkaitan pada movie secara umum. Kemudian kita bisa menambahkan value pada keyframe. Ingat ya, pada sesi tentang graph editor ya, ada is in, is out ya. Kemudian di sini nah, ini dia. Ya kan? Masih ingat kan? Kemudian kalau kita membuat animasi pada satu layar saja ya, sudah banyak komponen yang ditampilkan. Bagaimana kalau kita membuat animasi pada banyak layar? Tentunya akan panjang ke bawah sampai melebihi monitor. Nah, agar tampil lebih hemat ya, yang ditampilkan hanya yang bersangkutan saja, gunakan animation kemudian reveal animating properties. Nah, yang muncul hanya yang digunakan. Tentunya kalau pada layar 2 ini juga dianimasikan, maka akan menampilkan hal yang sama.